Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 28 Jaga Hati Saat di Luaran Sana. Dicinta oleh orang yang kita cinta, disayangi dan diterima dengan baik oleh kedua mertua, serta anggota keluarga yang lain. Ah, betapa bahagianya hidup Bintang saat ini. Kamu kok sudah rapi, Mas? Tanya Bintang saat baru masuk ke kamar. Didapatinya sang suami yang sudah rapi dengan setelan kemeja serta celana dasarnya. Aku ada meeting penting pagi ini, sayang. Jawab Langit. Jadi hari ini kamu sudah berangkat ke kantor, Mas? Yah, aku sendirian dong di rumah. Keluh Bintang dengan wajahnya yang sudah cemberut. Jangan cemberut gini dong, sayang. Kata Langit yang kini sudah berdiri di hadapan Bintang. Kan ada Mami juga di rumah. Kata Langit lagi, apa kamu mau ke tempat ayah sama ibu? Tanya Langit, gak enak, Mas. Masa baru tadi malam dari sana? Mau ke sana lagi, yang ada aku bisa diberi siraman rohani sama ibu. Jawab Bintang. Atau kamu mau ikut aku ke perusahaan aja? Tawar Langit lagi. Enggak ah, yang ada aku malah tambah bosan di sana nungguin kamu kerja. Sahut Bintang dengan cepat karena tak setuju dengan ide suaminya itu. Ya udah, kalau gitu sekarang lebih baik kamu mandi. Biar kita bisa turun bersama buat sarapan sama yang lain. Kata Langit, tanpa banyak kata. Bintang langsung melenggang begitu saja dari hadapan Langit menuju ke kamar mandi. Pagi. Sapa Langit dan Bintang yang baru turun. Kebetulan seluruh anggota keluarga sudah berkumpul di sana. Dan hanya menunggu mereka berdua untuk memulai sarapan. Maaf ya Mam dan yang lainnya, kami terlambat turun. Ucap Bintang yang merasa tak enak hati. Gak apa-apa sayang, kami juga baru saja duduk kok. Sahut Mami Selin, karena semuanya sudah berkumpul, langsung saja kita mulai sarapannya. Kata Papi Ardi, mereka semua makan dalam diam. Hingga seluruh makanan di piring mereka habis tak tersisa. Gimana sudah kalian bicarakan mau tinggal di mana? Tanya Mami Selin seusai makan. Iya Mam, kami akan tetap tinggal di sini. Kata Langit yang memang semalam sudah didiskusikan dengan Bintang. Saat berkunjung ke rumahnya kemarin pun. Bintang juga sudah meminta pendapat dari sang ibu. Wah, Mami senang dengernya. Kata Mami Selin dengan girang. Tenang saja sayang, Mami sama Papi bukan tipe mertua yang arogan. Jadi kamu di sini senyamannya kamu saja, tak perlu sungkan pada kami. Karena di sini juga rumah kamu. Dan anggap saja kami seperti kedua orang tuamu sendiri. Kata Mami Selin pada Bintang. Iya Mam, jawab Bintang. Hah senengnya, aku ada temen ngehibah sama ngedrakor. Seru Lintang.
apaan? Gak ada ya, enak saja mau memonopoli istri kakak. Protes Langit. Cih, dasar pelit, cibir Lintang. Mas, udah, katanya kamu ada meeting penting pagi ini. Kata Bintang mengingatkan sekaligus melerai kakak dan adik itu. Oh iya, aku lupa, kata Langit. Terima kasih ya sayang udah diingetin, ucapnya. Kalau gitu aku berangkat dulu, pamitnya. Bintang pun ikut ke depan untuk mengantarkan Langit. Setelah suaminya itu berpamitan pada kedua orang tuanya. Baik-baik di rumah ya, kalau ada apa-apa langsung hubungi aku. Pesan Langit sambil menyelipkan anak rambut di balik telinga Bintang. Iya mas, kamu juga hati-hati ya di jalan, jangan ngebut-ngebut. Ingat sekarang ada istri yang nunggu kamu kembali ke rumah. Kata Bintang membalas ucapan sang suami. Oh iya satu lagi, jaga mata juga jaga hati saat di luaran sana. Pesannya, iya sayang. Jawab Langit yang kemudian mengulurkan tangannya untuk disalimi oleh Bintang. Tak lupa juga ditinggalkan sebuah kecupan di kening istrinya itu. Sama dengan tanda pagar. Hari demi hari telah berlalu. Tak terasa pernikahan Bintang dan Langit sudah berjalan beberapa bulan. Kini Bintang kian disibukkan dengan urusan kampusnya. Karena dia akan mengikuti beberapa sidang skripsinya. Yang tentu saja pembimbingnya adalah suaminya sendiri. Mana mau Pak dosen satu itu? Jika sampai istrinya melakukan bimbingan sama orang lain, bisa uring-uringan dia. Karena waktu istrinya untuknya tentu saja akan sangat-sangat berkurang. Mas, bantuin dong, masa ini banyak banget sih coretannya. Kata Bintang yang beberapa tulisan. Untuk skripsinya banyak mendapat coretan dari Langit. Ya gak bisa gitu dong sayang, istri sih istri. Kalau di kampus sama urusan kuliah kamu itu mahasiswa aku. Dan aku itu dosen kamu jadi harus profesional dong, kata Langit. Ini artinya masih banyak yang harus kamu pelajari dan perbaiki lagi, sambungnya. Nyebelin, awas aja. Kata Bintang dengan kesal dan langsung keluar dari kamarnya. Bintang menutup pintu dengan sedikit kencang. Sampai membuat Langit berjengkit kaget. Langit hanya bisa mengelus dadanya melihat kelakuan istrinya itu. Sabar Langit, inilah resikonya nikah sama yang lebih muda. Terus mahasiswa sendiri lagi, kamu harus banyak-banyak sabar. Gumamannya pada dirinya sendiri, agar lebih banyak lagi menyetok rasa sabarnya untuk sang istri. Kak, sini. Panggil Lintang yang kebetulan sedang nonton televisi bersama dengan Mami Selin. Tadi Lintang tak sengaja melihat sang kakak ipar turun dari tangga. Langit mana, Bi? Tanya Mami Selin. Di kamar Mam. Jawab Bintang. Tumben gak ikut turun? Tanya Mami Selin lagi. Iya, biasanya berdua, Kak. Sahut Lintang. Lagi males berdua.
Sahut Bintang. Langit yang melihat sang istri sedang kesal. Mau tak mau jika keluar dari kamar untuk menyusul Bintang. Nanti kalau dibiarin, gak dicariin bisa tambah ngambek lagi. Langit datang dan langsung duduk begitu saja di samping Bintang. Kalian berdua ini kenapa? Tanya Mami Selin yang heran melihat keduanya. Terutama Bintang yang begitu cuek. Bahkan seperti tak menganggap keberadaan Langit di sana. Kalau ada masalah itu dibicarain, jangan saling diem kayak gini. Sambungannya lagi menasihati anak dan menantunya. Gak ada apa-apa Mam, Bintang cuma lagi kesel aja. Sahut Bintang. Kesel kenapa sayang? Tanya Mami Selin. Masa ya Mam, Bintang itu sudah susah payah nyusun skripsi. Masih aja banyak banget dapat coretan dari orang yang katanya suami Bintang. Cerita Bintang, mana disuruh bantuin gak mau lagi. Pakai alasan profesional lah, inilah, itulah, gimana gak bete coba. Sambungnya dengan kesal. Buat apa punya pembimbing suami sendiri, gak ada gunanya. Mendingan bimbingan sama dosen lain, bisa keluar-keluar buat cuci mata. Imbuhnya yang membuat Langit mendengus. Begitu mendengar kata-kata Bintang yang terakhir. Sudah punya suami muda, ganteng, pinter, tajir, masih kurang. Masih mau cuci mata sama yang gimana lagi, hem? Tanya Langit. Kak, apa salahnya sih kamu bantuin Bintang? Kata Mami Selin, jangan terlalu keraslah sama istri sendiri. Sambungnya lagi, ya gak bisa gitu dong Mom, ini kan masalah kampus jadi. Kata Langit, ya udah Bi, gak usah dikasih jatah aja dianya. Selama Mami Selin sebelum Langit menyelesaikan kata-katanya, biar ngerasain kesel sama bad mood kayak kamu. Sambungnya lagi dengan memberi kode sebuah kedipan mata pada Bintang. Wah, ide yang bagus tuh Mom. Kata Bintang, Kak, gimana kalau nanti malam kakak tidur aja di kamar aku? Kita ngedrakor bareng, usul Lintang yang semakin membuat Langit naik darah. Oke, tapi nanti jangan lupa siapin minuman sama camilan biar lebih seru. Kata Bintang. Cek dasar menyebalkan, kata Langit yang langsung pergi dari sana. Melihat Langit yang pergi ke ruang kerjanya dengan keadaan kesal, membuat Mami Selin juga Lintang dan Bintang tertawa terpingkal-pingkal. Emang enak dikerjain, kata Bintang. Benar saja seusai makan malam bersama, dan setelah duduk bersama sebentar di ruang keluarga, Bintang langsung pergi ke kamar bersama Lintang. Melihat sang putra terlihat kesal seperti itu, membuat Mami Selin melipat bibirnya dalam-dalam, berusaha untuk menahan tawanya yang hendak melesak. Ada apa, Mam? Tanya Papi Ardi setengah berbisik. Nanti Mami ceritain di kamar, Pap. Jawab Mami Selin tak kalah berbisik. Ayo Pap ke kamar, Mami sudah ngantuk nih. Lagian juga butuh yang hangat-hangat. Kata Mami Selin dengan suara yang normal. Iya, Mam.
Jawab Papi Ardi yang kemudian berdiri dari duduknya seperti Mami Selin. Kak, kamu juga ke kamar sana, jangan malam-malam istirahatnya. Kata Mami Selin yang langsung melenggang pergi. Bersama sang suami meninggalkan langit seorang diri. Langit mendengus kesal karena tak ada yang menemaninya di sana. Mau ke kamar pun rasanya begitu enggan sebab tak ada istrinya di sana. Mau ke ruang kerja lebih gak mungkin karena akan percuma saja. Sebab pasti dirinya tak akan bisa fokus berkonsentrasi. Hah, desah langit yang akhirnya memutuskan untuk ke kamar sang adik membujuk istrinya. Sekarang Mami jelasin ke Papi kenapa Mami seperti menahan tawa tadi? Tanya Papi Ardi. Yang langsung memberondong Mami Selin dengan pertanyaan. Begitu mereka telah sampai di dalam kamar. Bintang lagi marah sama langit. Dia pergi ke kamar Lintang malam ini. Buat ngasih pelajaran sama putra kebanggaan kita itu. Jawab Mami Selin. Lah Mami ini aneh. Anak dan mantunya marahan kok malah seneng gitu. Kata Papi Ardi yang menatap heran pada istrinya. Karena biasanya istrinya itu yang akan paling heboh. Jika para anak dan mantunya punya masalah dalam rumah tangga mereka. Bukan senang Pap, justru Mami juga ikut kesel sama langit. Makanya Mami mendukung aksi Bintang. Jawab Mami Selin. Lalu apa alasannya mereka jadi seperti itu? Tanya Papi Ardi yang memang belum tahu ajar permasalahannya. Mami Selin lalu duduk di samping sang suami. Seusai mengganti pakaiannya menjadi pakaian tidur. Dia pun mulai menceritakan kejadian tadi siang pada sang suami. Mami tahu dia profesional dalam bekerja. Tapi jangan kejam-kejam amatlah sama istri sendiri. Kalau dia terlalu keras dengan Bintang sehingga membuatnya stres. Kapan jadinya cucu kita Pap? Kata Mami Selin di akhir ceritanya. Karena stres, banyak pikiran apalagi sampai tertekan. Merupakan salah satu hal yang bisa menjadi penyebab. Seorang wanita sulit untuk mengandung, sedangkan di kamar lain ada Bintang dan Lintang yang sedang tertawa terbahak-bahak, melihat bagaimana tadi masamnya muka langit. Sudah ketawa melulu, kata Bintang. Tapi kalau ingat muka kakak yang ditekuk tadi, rasanya aku jadi tak ingin berhenti tertawa Kak. Kata Lintang, ayo jadi gak ngedrakornya? Tanya Bintang, kesempatan langka ini. Sambungnya lagi, oh iya lupa, oke aku akan ambil laptopnya dulu Kak. Sahut Lintang yang langsung turun dari ranjang menuju meja belajarnya. Bersambung.